Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau kemarin kita sudah belajar tentang statistik deskriptif, sekarang mulai dari pertemuan ini kita akan belajar tentang statistik inferensial. Kemarin pas di awal, ketika di awal kita sudah membahas sedikit ya tentang statistik inferensial itu. Oke, jadi sebelumnya kita tahu kan kalau misalnya dalam statistik itu kita membantu menganalisis data, menyajikan data gitu. Jadi menjawab permasalahan-permasalahan itu. Nah, dalam saya jabarkan sedikit. Jadi dalam proses penelitian itu kalau kita ada penelitian nanti kalian akan memulai skripsi dan lain sebagainya. Intinya dalam penelitian itu adalah menjawab masalah penelitian. Jadi intinya sebenarnya adalah ada masalah, kemudian ada penyelesaiannya. Kita mencari penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, tapi dalam proses mencari jawabannya itu yang agak berbeda. Nah, proses mencari jawabannya itu otomatis kalau dalam dunia penelitian, dunia pendidikan, otomatis kita harus mencari yang saintifik. Artinya harus ilmiah. Proses mencari jawabannya itu harus ilmiah. Nah, dalam proses mencari jawabannya ini yang kita pelajari. Jadi dari sini kan masalah penelitian nanti kita dapat di situ nanti dapat variabel penelitiannya, dapat latar belakangnya, rumusan masalah, tujuan. Jadi nanti pertanyaan penelitian itu di sini kita. Nah, kemudian dalam proses mencari jawabannya itu nanti kita mulai dari literatur review ini. Nanti di sini ada landasan teori, kemudian nanti ada penelitian terdahulu, kemudian ada hipotesis penelitian dan lain sebagainya. Kemudian kita ke pendekatan penelitian. Ini sebenarnya masuknya ke metode penelitian ya, sampai dari pendekatan penelitian, desain penelitian, pengumpulan data, sampai analisis data. Ini biasanya masuknya di metode penelitian. Nah, pendekatan penelitian nanti kan nanti ada kualitatif, ada kuantitatif. Kemudian dalam desain penelitian ini nanti ada, kalau misalnya di kuanti itu ada desain penelitian korelasional, kemudian ada survei, ada eksperimental dan lain-lain. Kemudian nanti di kualitatif nanti ada etnografi, naratif dan lain-lain. Kemudian ada juga mixed method. Nah, setelah kita menentukan desain penelitiannya, itu kemudian kita mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data ini otomatis kita harus tahu populasi dan sampelnya. Kemudian instrumen penelitian seperti apa yang akan kita gunakan. Nah, setelah data dikumpulkan, kemudian kita analisis. Nah, analisisnya ini yang kemudian ada korelasi, ada regresi, kita mau kemarin pakai deskriptif, dan lain sebagainya, itu nanti di analisis data. Nah, dalam analisis data itu kalau misalnya di kuanti, kita biasanya ada uji hipotesis. Nah, setelah kita analisis datanya, kemudian kita interpretasi. Nah, dari interpretasi ini kemudian kita menemukan penyelesaiannya. Kalau belum terjawab masalah penelitiannya, masalahnya tadi belum terjawab dari data yang kita ambil tadi, berarti kita ulang lagi. Kita cari lagi teorinya, mungkin kita tambahkan variabel dan lain sebagainya, kemudian diulangi lagi proses ini. Jadi demikian proses dalam penelitian. Oke, selanjutnya, kalau kemarin kita sudah belajar sedikit tentang deskriptif sama inferensial, pengantar aja ya. Nah, kalau deskriptif itu kita menyajikan data ya di situ, mendeskripsikan data. Kemarin menyajikan data dengan mencari mean, median, modus dan lain sebagainya, kemudian distribusi frekuensinya bagaimana, kemudian menyajikan data dalam bentuk grafik seperti apa. Nah, kalau dalam inferensial kita arahnya adalah penarikan kesimpulan. Jadi kita pakai populasi dan sampel ya. Kemarin kita sudah bahas di yang pertemuan di awal-awal. Nah, kalau deskriptif tadi itu lebih dari kita menjelaskan. Misalnya ini ada variabel X. Jadi kita menjelaskan variabel ini masing-masing dari variabel, tapi kalau dalam inferensial ini kita bisa mencari hubungan dari dua variabel atau lebih.
Kalau kemarin kita cuma satu, hanya menjelaskan misalnya satu, ini variabel ini minnya berapa sih, variabel ini frekuensinya, kemudian standar deviasinya berapa, seperti itu ya. Jadi kan menjelaskan masing-masing variabel. Tapi kalau di statistik inferensial ini nanti kita akan menjelaskan hubungan antara dua variabel atau bahkan lebih gitu. Jadi menjelaskan hubungan. Nah, di sini nanti kita membuat estimasinya, menguji hipotesisnya. Gitu ya. Oke. Kemudian kita mulai dari variabel penelitian dulu. Apa itu variabel penelitian? Karena kita nanti di inferensial otomatis kita akan sering melibatkan variabel penelitian, jadi kita harus tahu dulu variabel penelitian itu apa. Jadi, variabel penelitian adalah atribut atau karakteristik dari suatu objek yang dapat diamati, diukur, dan dicatat. Contohnya, misalnya kalau dalam sosiodemografi ini ada usia. Ini kan kalau di individu ya, misalnya di orang, subjeknya manusia gitu berarti ada usia, bisa jenis kelamin, bisa agama, ada pendidikan misalnya, atau tempat lahir, asal daerah dan lain sebagainya. Ini merupakan atributnya, karakteristik dari masing-masing individu misalnya. Kalau di sini dari sebenarnya ini masih dalam masing-masing individunya juga bisa. Terus ini dari sosiodemografi, ini dari aspek ekonomi. Ada pekerjaan, ada penghasilan, ada pengeluaran, kemudian ada jam kerja, dan lain sebagainya. Nah, subjek itu nggak harus berupa orang. Bisa juga nanti bisa berupa masyarakat, atau perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, misalnya jumlah populasi ini misalnya daerah, kita ngambilnya subjeknya kota atau masyarakat ya. Nanti ada jumlah populasi, misalnya tingkat kelahiran, tingkat kematian, pertumbuhan ekonomi, jumlah rumah sakit, dan jumlah sekolah, dan masih banyak yang lainnya. Itu namanya variabel penelitian. Nah, variabel penelitian itu ada beberapa jenisnya. Ini saya akan jelaskan dua dulu, yang paling penting di sini. Ada variabel independen atau variabel bebas, kemudian ada variabel dependen atau variabel terikat. Nah, variabel independen ini adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Kalau variabel dependen, variabel terikat berarti variabel yang dipengaruhi. Bedanya itu. Nah, jadi contohnya di sini saya ambil variabel independennya jenis kelamin. Nah, kemudian variabel dependennya adalah berat badan. Apakah jenis kelamin dan berat badan itu saling berhubungan, atau jenis kelamin itu mempengaruhi berat badan nggak sih, atau dan lain sebagainya. Misalnya terus ini jenis promosi, kalau misalnya dalam ekonomi, ini misalnya variabel independennya jenis promosi, kemudian variabel dependennya penjualan. Apakah jenis promosi itu mempengaruhi penjualan? Bagaimana hubungan jenis promosi dengan penjualan? Jadi begitu. Jadi ini ada variabel independen, variabel dependen. Diingat-ingat dua ini. Nah, kemudian dalam statistik inferensial nanti itu yang perlu kita ketahui, ada beberapa istilah yang harus kita ketahui. Jadi di sini nanti ada hipotesis. Hipotesis itu adalah prediksi atau perkiraan dari hasil penelitian. Misalnya, contohnya tadi ada jenis promosi sama penjualan ya. Apakah jenis promosi mempengaruhi penjualan? Itu adalah pertanyaannya. Pertanyaan penelitiannya, apakah jenis promosi mempengaruhi penjualan? Nah, hipotesis ini ada dua, hipotesis 0 sama hipotesis A. HA sama HO biasanya. Nah, hipotesis O ini namanya hipotesis nihil. Hipotesis nihil ini berarti tidak menangkal ya, protonnya tidak ada pengaruh. Kalau hipotesis alternatif HA ini ada pengaruh. Berarti kalau misalnya pertanyaannya seperti ini, apakah jenis promosi mempengaruhi penjualan? Nanti berarti H0-nya adalah tidak ada pengaruh jenis promosi, tidak ada pengaruh jenis promosi terhadap penjualan. HA-nya ada pengaruh. Seperti itu. Ini wajib dalam penelitian kuanti, dalam analisis data
inferensial ini harus ada dalam kuantitatif. Sebenarnya penelitian kuantitatif itu harus ada hipotesis. Nah, hipotesis ini nanti yang akan kita uji. Nah, kemudian ada juga error measurement atau tingkat kesalahan, kemudian ada tingkat kepercayaan, confidence interval. Nah, confidence interval ini kita jelaskan dulu error measurement-nya. Error measurement ini adalah menjelaskan seberapa besar kesalahan dalam penelitian tersebut yang bisa diterima atau diizinkan. Jadi, kalau dalam pendidikan itu biasanya dalam penelitian sosial itu kesalahan yang diperbolehkan dalam penelitian itu adalah 5%. Jadi kalau misalnya kita ngukur ada 1000 sampel, misalnya tadi jenis promosi dan apakah jenis promosi mempengaruhi penjualan. Ini misalnya kita ukur, kita dari ambil 1000 toko misalnya, 100 toko misalnya. Nah, dari 100 toko itu ternyata hasilnya adalah jenis promosi itu ternyata mempengaruhi penjualan. Nah, tapi ternyata dari 100 itu ada 5 sampel. 5 sampelnya itu 5 toko yang tidak demikian. Ternyata jenis promosi tidak mempengaruhi penjualan gitu misalnya. Nah, kesalahan itu boleh 5%. Nah, kalau dalam kesehatan itu 1%. Tapi 1% boleh 1% kesalahan. Jadi kalau misalnya dalam kesehatan itu kalau dokter itu misalnya ada diagnosis, kan mendiagnosis seseorang yang mendiagnosis pasien. Jadi kalau misalnya ada 100 pasien yang didiagnosis itu yang boleh salah hanya 1%. Kalau dalam penerbangan itu tidak boleh ada kesalahan sama sekali karena fatal ya. Kalau misalnya naik pesawat itu kalau misalnya ada error sedikit itu langsung fatal. Jadi makanya kesalahan yang diizinkannya 0% itu. Nah, confidence interval ini kebalikan dari error measurement. Kalau error measurement-nya 5% berarti confidence intervalnya 95%. Artinya bahwa 95% gitu, 95% dari hasil penelitian itu dapat dipercaya gitu. Jadi sampai di mana hasil penelitian tersebut dapat dipercaya, confidence interval ini. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke korelasi. Nanti kita akan belajar korelasi sama regresi. Nah, apa itu korelasi? Korelasi itu merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi tadi kita mencari hubungan ya. Nah, korelasi itu merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, dalam variabel itu nanti biasanya kalau variabel independen atau variabel bebas itu ditandai dengan X. Kalau variabel dependen atau variabel terikat biasanya kita simbolkan pakai Y. Jadi nanti hubungan antara X dengan Y dalam korelasi, nyarinya di korelasi. Nah, ada beberapa jenis hubungan di antara variabel dalam korelasi itu. Nanti ada hubungan searah atau hubungan positif. Nah, dalam hubungan searah ini, jika X bertambah, maka Y akan bertambah. Jadi ininya seperti ini. Oh, sorry. Ini gambarnya ada agak kebalik ya. Ini yang hubungan searah ini itu yang ini. Jadi ini searah X ke Y. Jadi misalnya ininya naik, berarti Y-nya naik. Ini yang hubungan positif ya, hubungan searah. Oke, yang hubungan tidak searah atau hubungan negatif itu jika X bertambah maka Y berkurang. Ya, ini gambarnya yang ini. Ini X. X-nya tinggi di sini. Y-nya tinggi. X-nya rendah ya di sini. Ini kan misalnya 1, angkanya kan mulai dari sini 0. Berarti X-nya rendah, Y-nya tinggi. X-nya tinggi mulai ke sini,
Y-nya semakin rendah. Ini namanya hubungan tidak searah atau hubungan negatif. Nah, kemudian tidak ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan, polanya akan seperti ini, tidak beraturan. Nah, kita sudah bisa lihat bedanya ya. Kalau misalnya hubungannya positif, berarti ini naik, ini juga naik, Y-nya juga naik. Kalau X-nya naik, Y-nya juga naik. Nah, kalau hubungan yang negatif atau tidak searah, kalau X-nya naik, Y-nya turun. Nah, kekuatan hubungan dalam korelasi ini ditandai dengan koefisien korelasi. Nah, nilai koefisien korelasi ini 0 sampai 1. Tapi nanti ada minnya, ada min. Biasanya ada min. Ada nanti kalau misalnya hubungannya negatif, itu tandanya min. Nanti 0 sampai 1 biasanya 0, misalnya angkanya 0, hubungannya gitu. Koefisien korelasinya sebesar 0,95 misalnya. Berarti itu nanti itu tandanya positif kan? Nah, kalau begitu nanti berarti masuknya hubungan searah. Berarti semakin X-nya semakin X naik, Y-nya naik. Tapi kalau misalnya koefisien korelasinya min 0,95 misalnya, berarti tanda min itu adalah tanda bahwa hubungannya adalah hubungan tidak searah atau hubungan negatif. Gitu ya. Oke, itu dipahami dulu sebelum kita praktek ke SPSS-nya. Nah, jadi sebelum kita analisis, harus kita tentukan dulu variabel penelitiannya. Variabel independennya apa, X-nya apa, variabel dependennya atau Y-nya apa. Nah, dalam korelasi ini nggak harus kita cuma satu variabel independen. Variabel independen itu nanti ada bisa 2, 3, dan lain sebagainya. Itu terserah kita. Boleh, jadi nggak harus satu. Nah, misalnya di sini kita coba variabel independennya, saya ambil ROA, variabel dependennya, saya ambil laba bersih. Nah, pertanyaannya, apakah ada hubungan antara ROA dengan laba? Nah, hipotesis penelitiannya, H0-nya adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara ROA dan laba bersih. Nah, untuk HA-nya ada hubungan yang signifikan. Itu ya. Oke, ini langkah analisisnya. Oke, kita mulai ke SPSS-nya. Oke, kita mulai analisisnya. Jadi di sini saya punya variabel waktu, ada ROA, ada SBI, kemudian ada laba. Nah, kalau dari sebelumnya itu, jadi yang mau saya cari apakah ROA itu ada hubungan antara ROA dan laba. Jadi di sini ada dua, saya ambilnya yang ROA sama laba ya. Nah, untuk korelasi ini di-analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Nah, ini kita masukkan. Jadi yang mau diinginkan yang mana? Karena ROA berarti ini saya masukkan return of asset, kemudian di sini saya masukkan laba bersih. Nah, di sini ini dicentang persen. Koefisien korelasinya kita pakai persen, signifikantasnya totile, kemudian ini dihiraukan saja dan yang lain juga dihiraukan saja. Tidak perlu. Kita langsung ke OK. Nah, ini hasilnya. Nah, yang kita lihat adalah di sini. Signifikansi ini dan percent correlation. Yang pertama kita lihat signifikansinya. Jadi, ini antara laba bersih dan return of asset. Di sini juga bisa, di sini juga bisa. Ini laba bersihnya. Ini laba bersih sama return of asset sama ya. Atau kita lihat di sini, ini return of asset ke laba bersih. Jadi ini signifikansinya adalah 0,75. Nah, signifikan korelasi dua variabel itu berkorelasi signifikan jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Ingat,
lebih kecil dari 0,05. Nah, di sini signifikansinya adalah 0,75, artinya lebih besar dari 0,758. Gitu. Lebih besar dari 0,05. Nah, kalau kita lihat, kita kan mau uji hipotesis ya. Berarti kita lihat dari sini. Nah, uji hipotesisnya tadi yang pertama H0 adalah tidak ada pengaruh. Kalau HA-nya ada hubungan. Jadi H0-nya tidak ada hubungan, HA-nya ada hubungan. Nah, jika nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05, maka menolak HO. HO ditolak jika signifikansi lebih besar dari 0,05. Artinya ada hubungan. Jadi HO-nya ditolak, HA-nya diterima. Berarti ada hubungan. Tapi kalau misalnya signifikansinya lebih besar daripada 0,05, berarti yang diterima adalah H0, sedangkan HA-nya diterima. Berarti tidak ada hubungan antara ROA dengan laba bersih. Nah, di sini kelihatan percent correlation-nya atau koefisien korelasinya hanya sebesar 0,095. Itu masih jauh dari angka 1. Makanya tidak ada hubungan. Oke, coba sekarang kita ke yang ada hubungan ya. Kita coba yang correlate. Ini return of asset-nya kita buang, kita coba ke SBI misalnya. Jadi apakah SBI ini mempengaruhi laba? Kita lihat, oke. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba lihat lagi. Nah, sekarang signifikansinya sudah lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, maka SBI dan laba bersih ini memiliki hubungan. Nah, kalau misalnya di sini tandanya adalah positif, berarti semakin besar SBI, maka akan semakin besar pula laba. Begitu ya. Jadi, hubungannya adalah hubungan searah. Artinya kalau di sini signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka HO-nya ditolak dan HA diterima. Berarti ada hubungan. Nah, besar koefisien korelasinya adalah 0,658. Artinya ini kuat hubungannya. Hubungannya kuat sebesar 0,658 ini. Oke, gitu ya, membaca koefisien korelasi. Oke, bisa nggak kita masukkan ketiga variabel gitu, langsung bersama-sama. Oke, coba kita masukkan sama-sama. Misalnya kita masukkan di sini 3 variabel, kita masukkan sama-sama ya. Di sini, oke, laba bersihnya saya taruh di sini. Oke, nah hasilnya akan seperti ini. Jadi ini kita bisa langsung lihat hubungan dari 3 variabel. Ini SBIS terhadap SBIS. Kan kalau otomatis hubungannya 1 ya. Misalnya ini SBI terhadap ROA. Nah itu, ada hubungan. Ternyata signifikansinya di bawah 0,05. Berarti dia ada hubungan antara SBI, SBIS, dan ROA. Kemudian SBI dengan laba bersih tadi ada hubungan juga. Nah, sekarang kita coba lihat, bisa ROA sama SBI tadi sudah ya. Oke, ROA sama laba bersih ini juga tidak ada hubungan. Kalau ROA sama laba bersih ini tidak ada hubungan. Kalau misalnya apalagi SBI sama ini sudah ROA sama laba bersih tidak ada hubungan. ROA sama SBI ada hubungan.
Jadi bacanya kita lihat signifikansinya dulu, kemudian kita lihat koefisien korelasinya. Oke, gitu ya. Oke, sampai di sini. Silahkan nanti kalian kerjakan, kalian latihan praktik itu nanti boleh kalian pakai satu variabel saja atau pakai beberapa variabel. Paling enggak kalian harus paham bagaimana cara membacanya, membaca variabelnya, membaca koefisien korelasinya itu apakah ada hubungan atau tidak. Oke, demikian sampai di sini video materi pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.